diskusi kita masih dalam topik tentang karakteristik subjek didik atau siswa sebagai individu yang melakukan atau yang menjalani proses belajar ya. Pada pertemuan sebelumnya saya mengajak Anda untuk melakukan analisis ya terhadap langgam belajar Anda masing-masing ya, sebagai individu dan memahami sampai seberapa jauh langgam belajar Anda, kemudian mencoba merefleksikan apakah langgam belajar Anda itu selama ini memang Anda pahami dan Anda sadari seperti itu ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas lebih jauh tentang subjek didik, gaya belajar, dan belajar biologi. Ya. Untuk hasil dari analisis langgam belajar personal, apakah Anda sudah menyelesaikannya? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya. Mbak Fitri sudah, Mbak lain juga sudah ya. Apakah mungkin jika saya meminta Anda untuk membagikan atau ya, bercerita, sharing dari hasil itu kira-kira bagaimana? Bisa? Bisa, Pak. Halo? Bisa, Pak. Baik. Ya mungkin karena ada kendala sinyal ya, nggak apa-apa. Kita lanjut saja. Saya akan lanjutkan dulu. Jadi kemarin kita sudah mendiskusikan pengantar tentang apa itu langgam belajar kan begitu ya. Dan kemarin saya pada pertemuan sebelumnya itu kita mendiskusikan salah satu instrumen atau alat yang digunakan untuk melihat ya seperti apa langgam belajar atau gaya belajar tersebut, di mana hasilnya mencerminkan empat gaya belajar ya menurut Kolb. Kemarin yang kita pakai itu adalah Kolb Learning Inventory ya. Jadi Learning Inventory yang dikembangkan oleh Kolb dan koleganya. Ya, bahwa seorang individu siswa itu bisa memiliki langgam belajar ya yang sifatnya reflective observation, kemudian atau dia punya kecenderungan pada concrete experience, atau dia juga bisa ya punya kecenderungan pada active experimentation. Ya, dan yang terakhir boleh jadi ya, individu itu juga memiliki gaya belajar abstract conceptualization. Pada instrumen yang Anda kerjakan, ya Anda pakai untuk menganalisis diri Anda tentu bisa melihat seperti apa karakteristik dari masing-masing reflective observation, concrete experience, kemudian active experimentation atau abstract conceptualization. Nah, di sini yang penting yang perlu kita lihat ya perlu kita cermati adalah masing-masing gaya belajar tersebut ya merupakan kecenderungan dominan. Kecenderungan dominan dari cara kita sebagai individu ya manusia melakukan proses belajar. Ya, melakukan proses belajar. Ya. Maka kalau Anda lihat dari diagram ini, ya, dari gambar ini di sini ketampak ya antara masing-masing karakteristik ya, langgam belajar yang terdapat pada sumbu absis maupun ordinat ya yang membagi atau membelah kuadran gaya belajar itu ya, karakteristik gaya belajar itu menunjukkan bagaimana dua pathway atau dua cara utama. Ya, yang pertama ini yang saya tunjukkan yang warna biru ini. Ya.
how we do things, bagaimana kita melakukan sesuatu terhadap objek. Ya, di sini yang paling penting adalah kita memperlakukan objek seperti apa ketika kita melakukan proses belajar. Ya, jadi di sini ada processing continuum, ya, sebuah rentang, ya, kontinum dari sebuah kontinum proses yang kita lakukan kalau kita menghadapi objek. Ya. Jadi ada yang, ya, yang cenderung dia, ya, seseorang itu, individu itu cenderung hanya melihat saja, dia sudah mampu memahami objek. Tapi ada juga, ya, yang seseorang itu harus melakukan sesuatu terhadap objek tersebut, memperlakukan sesuatu terhadap objek tersebut. Ya, jadi ada yang memang dia hanya observation, kemudian hasil dari observasinya itu direfleksikan. Ya, kemudian ada juga, ya, dia harus aktif melakukan sesuatu yang kita sebut di sini sebagai experimentation. Nah, ada kontinum lain, ya, ada kontinum lain, yaitu perception continuum atau kontinum cara kita memandang peristiwa, cara kita memandang peristiwa, ya. Setelah itu kemudian kita persepsikan sebagai sesuatu. Nah, di sini kita lihat, ya, perception continuum itu how we think about things. Jadi tadi saya sampaikan, bagaimana kita mempersepsikan sesuatu yang kita hadapi. Apakah kita lebih cenderung misalnya, ya, mengedepankan aspek rasa, sense of emotion, ya, sense of emotion, maka ini termasuk sebagai itu yang concrete experience. Tetapi ada juga orang, ya, individu siswa itu yang lebih banyak mikir. Ya, dia tidak merasakan, nggak begitu peduli, ya, bukan tidak punya, tapi tidak peduli dengan bagaimana rasa, ya, emosionalnya, tetapi dia lebih mengedepankan cara berpikir. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai abstract conceptualization. Nah, hal menarik kedua yang perlu kita lihat, ya, perlu kita lihat dari hasil analisis. Saya yakin Anda dari hasil analisis yang Anda peroleh pada diri Anda itu, ya, kemarin kan petunjuknya Anda diminta untuk menghubungkan titik-titik, kan gitu, ya, menghubungkan titik-titik dari sumbu absis dan ordinat. Ya. Apa yang Anda dapat? Ya, tentu adalah ada satu bidang datar, gitu, ya, bidang datar yang membentuk seperti layang-layang tapi tidak beraturan. Nah, hubungan antara layang-layang yang tidak antar titik dan garis layang-layang tidak beraturan itu, ya, kemudian menunjukkan kecenderungan, ya, luas kuadran yang mana, ya, pada luas kuadran yang mana, ya, hasil dari hubungan titik-titik dan garis itu. Ya, pada kuadran 1 di sini ada, ya, karakteristik siswa yang dia lebih cenderung memiliki perpaduan antara feel and watch. Ya, maka dia merupakan individu yang diverging. Pada kuadran 2, ya, ada siswa yang accommodating karena dia memadukan antara feel and do. Ya. Sedangkan pada kuadran 3, ya, adalah individu yang memiliki karakteristik converging. Dia sudah melakukan terus mikir. Ya, dan yang terakhir pada kuadran 4 adalah assimilating atau yang cenderung berpikir dan melihat dan berpikir. Nah, tadi sebenarnya saya ingin meminta Anda untuk mencoba membagikan hasil dari analisis Anda, tapi mungkin, ya, karena ada kendala tidak apa-apa, ya, nanti akan saya lihat analisis Anda, apakah Anda benar-benar merasakan dan menunjukkan, Anda meyakini Anda termasuk individu yang cenderung dominan pada kuadran yang mana, ya, cenderung pada dominan yang kuadran yang mana, ya. Di mana karakteristik individu yang diverging itu adalah dia imajinatif dalam arti, ya, dia punya punya cara berpikir yang kadang-kadang beyond of the fact, gitu loh. Jadi dia cenderung untuk sering memikirkan atau membayangkan sesuatu di balik adanya objek, ya.
Kemudian dalam hal ini secara sosial ya individu yang diverging ini punya kecenderungan untuk bisa lebih memahami ya manusia lain secara sosial, understanding people. Ya, di situ Anda bisa lihat ya, open minded, kemudian dia senang untuk melakukan brainstorming. Kenapa kok senang melakukan brainstorming? Karena jelas untuk dia bisa imajinatif, maka dia harus punya kemampuan brainstorm yang baik. Ya, menggali berbanyak hal ya, berbagai hal dari apa yang ia amati. Itu contoh. Ya, untuk yang lain ada accommodating, converging, dan assimilating sudah ya bisa Anda baca sendiri ya di sana apa namanya masing-masing karakteristiknya. Oke. Ya, kok bisa ya? Ya, kok bisa kemudian setiap individu kita ya, kita yang melakukan aktivitas belajar itu punya kecenderungan yang berbeda-beda. Ya, punya kecenderungan yang berbeda-beda berkaitan dengan langgam belajar. Ya, gitu. Nah, maka maaf. Ya, ini sebenarnya tidak lepas dari modal dasar yang kita miliki sebagai manusia dalam hal ya, kemampuan untuk berpikir, ya, kemampuan berpikir atau kemampuan memproses informasi, ya, memproses informasi, ya, di mana proses informasi ini jelas, ya, jelas berkaitan dengan salah satu organ ya, struktur organ yang dimiliki oleh manusia yaitu otak, kan gitu ya, otak. Ya, kalau saya yakin Anda ketika mengikuti proses perkuliahan di jenjang S1 gitu ya, atau mungkin selama masa sekolah di sekolah menengah misalnya, Anda sudah belajar tentang otak, bahwa otak ini ya sebagai central nervous system ya, sistem saraf pusat, dia memang pengendali segala macam aktivitas kehidupan manusia. Ya, aktivitas kehidupan manusia baik pada saat kita dalam posisi sadar, dalam arti sadar itu melek gitu ya, seperti siang hari, atau dalam posisi atau kondisi istirahat. Semua mekanisme, semua proses ya yang terjadi pada diri kita itu ya dikendalikan seutuhnya oleh otak. Ada mekanisme-mekanisme penting ya, ada mekanisme-mekanisme penting yang bisa dilakukan otak ya, kaitannya dengan proses fungsinya untuk memproses informasi. Ya. Yang pertama jelas di sini ya, di sini dimulai dari adanya lingkungan yang ada di luar diri kita, di luar tubuh kita. Segala sesuatu yang ada di luar diri kita, entitas apapun itu. Ketika kita berinteraksi dengan objek atau peristiwa, maka ada informasi. Ya, informasi yang secara interaktif kita terima. Artinya interaktif itu ada proses imbal balik. Kita mengamati, kita menemukan, atau orang lain memberitahu kita, ya, itu proses interaktif, di mana ada informasi yang tersampaikan. Ya. Nah, di sini, ya, di dalam otak kita, ya, kemudian informasi tadi akan diterima dan difasilitasi di dalam bagian otak yang namanya bagian working memory. Ya, memory. Nah, memori ini kemudian akan memproses informasi yang kita peroleh itu berdasarkan atau didasarkan pada dua situasi. Apakah informasi tersebut yang kita terima itu sudah pernah sebelumnya, atau kita punya pengalaman serupa yang berkaitan dengan informasi tadi, atau baru sama sekali. Kalau dia baru, ya, artinya memang belum pernah mengalami dan sebagainya, bisa jadi ada kondisi di mana informasi tadi dianggap sebagai sinyal yang tidak sesuai, ya, sinyal yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan informasi yang sudah pernah disampaikan atau pernah diterima. Ya, maka ini kemudian menjadi situasi yang namanya pembelajaran secara tidak teratur, ya, pembelajaran yang sifatnya acak, rapid learning. Ya, secara singkat insidental.
Tetapi bahwa pembelajaran ya proses belajar secara rapid ini ya, secara cepat, singkat dan tidak beraturan yang sifatnya insidental ini tetap ya akan menjadi bagian penting dari memori ya, yaitu khususnya pada bagian yang namanya deklaratif memori. Ya, deklaratif memori. Di mana deklaratif memori ini adalah tempat atau lokasi otak yang memang berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk dia menyimpan informasi-informasi singkat tadi. Ya. Lain halnya jika kemudian ya rapid learning tadi kemudian berkaitan dengan aspek pengalaman yang lebih jangka panjang atau yang berkaitan dengan proses-proses tertentu, ya, yang kita sebut sebagai procedural memory. Ya. Jadi memori itu memang kemudian berkaitan dengan deklaratif memory atau procedural memory. Ya, di sini. Nah, jadi dengan adanya deklaratif memory dan procedural memory yang tersimpan di dalam sistem memori kita, ya, maka informasi yang tadi diperoleh dari lingkungan itu, ya, akan mengalami dua kemungkinan. Ya. Jika informasi itu merupakan informasi yang sepotong-sepotong dan tidak lagi sering digunakan, tidak lagi sering dipanggil kembali, ya, dimanfaatkan, maka dia akan menjadi bagian dari yang namanya short term memory. Tetapi jika informasi tadi kemudian sering digunakan dan mungkin mendapatkan penambahan, penguatan dan sebagainya, ya, dan kita kemudian akan menjadi ingat terus, ya, kita akan terkesan terus, ya, dan itu bertahan dalam jangka yang panjang, maka dia menjadi long term memory. Nah, modal dari short term memory atau menjadi long term memory lewat proses konsolidasi informasi inilah yang nantinya akan kemudian memberi pengaruh terhadap cara belajar kita yang lebih adaptif. Jadi ketika kita menemukan situasi yang berbeda meskipun mungkin situasi faktanya, informasinya mungkin mirip dengan yang pernah kita alami, maka kita akan mengalami proses belajar yang namanya guided practice. Ya, proses-proses belajar yang sifatnya apa? Lebih teratur, tertata. Ya, lebih teratur atau tertata. Nah, ini. Jadi sehingga ya kalau kita kaitkan dengan ini tadi karakteristik diverging, accommodating, converging, dan assimilating ini sebenarnya berkaitan dengan itu relevan dengan apa? Relevan dengan kedua mekanisme kerja. Apakah dia deklaratif atau prosedural dan dalam jangka waktu yang bagaimana? Nah, oke, sebentar, ini ada di chat room ada. Oh, oke, Mbak Fitri, nggak apa-apa, nanti kita coba bahas ya. Ini akan saya catat. Terima kasih Mbak Fitri. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, untuk memperkuat apa yang tadi kita bahas berkaitan dengan mekanisme ya, mekanisme kerja, mekanisme dasar cara kerja otak. Ini sebagai penguat saja, sebagai penguat. Penguatannya ada pada bagian apa? Di sini kalau Anda lihat ya. Di sini adalah bagian yang tengah ini ya. Yang Anda lihat di sini adalah bagian tengah ini. Ya. Bisa kita pakai misalnya ini. Ya. Penguatannya ada bagian tengah ini. Nah, ini. Ya. Tadi kita sudah melihat bahwa ada satu mekanisme yang disebut sebagai short term memory. Short term memory, ya. Nah, short term memory itu sebenarnya berkaitan dengan ya proses-proses yang terjadi dalam jangka yang pendek. Adanya munculnya perhatian, ya, kesan awal atau mungkin ketertarikan di awal kan begitu. Itu berkaitan dengan short term memory ya, seperti ini. Tetapi kemudian kalau informasi yang ada di dalam short term memory itu ya kemudian diolah terus baik secara logis berkaitan dengan sifat logis atau tidaknya, bisa dinalar atau tidaknya kan begitu ya. Di sini. Kemudian
mungkin ya boleh jadi juga berkaitan dengan proses lain yang menyangkut atau melibatkan penginderaan lebih lanjut, seperti informasi yang didapatkan yang tadinya informasi berupa teks, kita mendapatkan informasi lewat suara ya, atau pengalaman mengamati dari visual processing, maka ini akan lantas menjadi long term memory. Nah, bahwa long term memory inilah tadi yang kemudian ya akan memberi pengaruh terhadap informasi-informasi yang kemudian bisa diklasifikasi berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman belajar sebelumnya. Ya, sehingga pengalaman-pengalaman belajar yang memberikan dampak terhadap informasi-informasi yang sudah dipelajari tadi, kemudian di sini digambarkan sebagai knowledge bank. Bahwa di dalam otak kita itu sudah ada rekaman-rekaman, pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman, sense, ya, termasuk strategi-strategi adaptasi kita terhadap satu situasi, ya, yang itu terkumpul dalam lokus-lokus atau dalam ruang-ruang tertentu di dalam memori di dalam kerangka memori otak kita. Yang ini akan muncul ya ketika dibutuhkan lewat tadi guided practice ya, lewat pembelajaran sifatnya lebih teratur itu dalam bentuk performance tadi, yang menulis, berbicara, bisa menggambar atau yang lain. Yang ini sebenarnya ya inilah yang kemudian nanti ya termasuk misalnya termanifestasi lewat ungkapan rasa gitu ya misalnya, itu yang nanti kemudian menjadi wujud dari 4 karakteristik dari masing-masing kuadran tadi, diverging kah atau yang lain. Jadi inilah sebabnya kenapa kok kita bisa memiliki langgam belajar, karena ada mekanisme seperti ini. Ya. Oke. Ya, ini untuk memperkuat saja saudara-saudara, ya, untuk memperkuat saja ya. Saya sekedar ingin menunjukkan kembali ya, bahwa otak kita itu memang secara luar biasa ya, dengan luar biasanya oleh Tuhan, oleh Allah itu dirancang dengan desain bahwa ada lokus-lokus tertentu yang memang dipakai untuk menyimpan dan memproses informasi ya dengan karakteristiknya tertentu. Ya misalnya di sini ya yang berkaitan dengan proses emosional ya, berkaitan dengan proses emosional dalam hal ini misalnya memberi atau mendapatkan perhatian ya. Ini ada di sini ya, attention. Yang berkaitan dengan pengalaman mengamati dengan indera mata ada visual processing. Pengalaman mendapatkan informasi dari auditory atau dari indera pendengaran kita ada auditory processing. Proses pemahaman dan seterusnya di sini long term memory, working memory dan sebagainya. Ya termasuk ini. Ya. Kenapa kita kok bisa juga melakukan proses aktivitas berpikir secara logis dan sistematis ya? Karena memang ada lokus yang memang bisa dipakai untuk berpikir kritis. Ya. Nah, termasuk seberapa cepat kita mampu melakukan proses untuk memproses informasi, ya. Seberapa cepat kita mampu melakukan processing informasi, itu memang ada pengendalinya juga. Sehingga ya wajar ya sebenarnya bukan sebuah kelemahan ya, bahwa ada orang yang kecepatan belajarnya memang kurang. Ya tidak, ada yang lebih lambat dan ada yang lebih cepat. Itu sebenarnya memang hal yang wajar. Nah, tetapi dalam konteks pendidikan ya, processing speed ini memang kemudian bisa dilatih sebenarnya. Bisa dilatih. Sekali lagi, itu bukanlah sebuah kelemahan. Gitu. Itu yang paling penting dalam hal aspek psikologi. Gitu ya. Nah ini juga untuk memperkuat saja saudara-saudara, untuk menegaskan tadi mekanisme proses belajar, ya mekanisme proses belajar yang bisa dialami ya lewat kerja otak kita. Ya. Ini penjelasan ya, ini sebenarnya penjelasan dari masing-masing lokus tadi ya, lokus tentang working memory,
lokus otak yang bekerja untuk memproses informasi yang sifatnya parsial, di situ ada chunking, ada yang berkaitan dengan lokus tadi, mendapat atau memberi perhatian, attention, ya. Kemudian aspek-aspek lain seperti misalnya bagaimana memaknai informasi dan seterusnya. Ya, ini penjelasan dari bagian-bagian lokus otak. Ya. Nanti Anda bisa mencoba memahaminya lebih lanjut ketika membaca ini, dan boleh jadi ya mungkin akan lebih baik lagi kalau Anda nanti mencoba mempelajari atau mencari ya rujukan referensi lain ya yang berkaitan dengan apa sih makna-makna dari meaningful learning, visual learning dan sebagainya ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ya apa hubungan antara antara langgam belajar, karakteristik mekanisme kerja otak kita gitu ya dengan cara belajar biologi. Nah, ini yang menjadi penting dalam konteks biology education atau pendidikan biologi. Ya, jadi sebenarnya bagaimana sih belajar biologi itu yang ideal kan begitu ya, atau yang representatif bagi individu. Nah, kalau Anda sudah mendapatkan kajian tentang psikologi pendidikan, tentu ya Anda masih ingat mudah-mudahan ada satu prinsip bahwa adanya kenyataan ya, yang namanya individu siswa itu jelas beragam. Ya, jelas ya itu. Jadi jelas beragam. Sehingga konsekuensinya apa dalam proses pendidikan atau proses pembelajaran ya adanya keberagaman atau keragaman, ya, diversity, situasi belajar yang mungkin, yang sekiranya dapat disajikan atau diciptakan, ya, difasilitasi oleh guru, itu yang menjadi prinsipnya. Meski jelas ini memang hal yang tidak mudah untuk bisa memberikan atau menyediakan ruang situasi belajar yang berbeda-beda berdasarkan apa? Karakteristik siswa. Ya. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan? Ya jelas, yang bisa dilakukan adalah tentu kita bisa melakukan variasi, kan begitu ya, variasi ya aktivitas-aktivitas belajar, sehingga dengan adanya variasi aktivitas belajar ini harapannya bisa mengakomodasi berbagai kebutuhan, ya kebutuhan cara belajar siswa. Nah, bagaimana kemudian pemahaman kita bisa memahami ya prinsip memahami memahami prinsip keragaman aktivitas belajar ini ya. Nah, ini berkaitan dengan ya yang namanya teori-teori belajar. Ya, teori-teori belajar ya, di mana teori belajar ini merupakan salah satu bagian penting ya dari perkembangan ilmu psikologi pendidikan. Ya, ilmu psikologi pendidikan ya. Bahwa teori-teori belajar ini mencerminkan atau merepresentasikan ya, ada prinsip-prinsip belajar seperti apa yang bisa dirancang, bisa atau pendidik atau pembelajar. Nah, saudara-saudara, kalau Anda lihat di sini, ya, Anda lihat dari grafik atau diagram ini, ya, bisa Anda lihat bahwa teori belajar itu dipengaruhi oleh berbagai hal, banyak hal, ya, dari mulai karakteristik, ya, atau faktor dari seberapa kekuatan ya modal dari memori kerja memori setiap orang. Bagaimana seseorang bisa mengolah informasi yang sifatnya abstrak atau tidak, ya, berkaitan dengan karakteristik stimulus, ya, kemudian situasi-situasi sosial. Ya, ini contoh, ya, ini adalah prinsip dasar. Sehingga berdasarkan faktor-faktor inilah kemudian muncul ya, cara pandang ya yang memunculkan atau melahirkan teori belajar yang berbeda-beda. Ya, ada teori belajar yang sifatnya behavioristik, ya. Ini yang behavioristik, gitu ya. Kemudian ada teori belajar yang bersifat atau teori belajar tentang kognitivistik dan teori belajar yang sifatnya sosial. Ya. Oke.
Nah, seperti apa sih perbedaan dari ketiga teori belajar ya atau perkembangan teori belajar ini? Ya, sekarang kita coba lihat yuk. Ya. Nah, ini saudara-saudara, ini sebatas ya, ini yang saya sampaikan atau yang kita diskusikan di sini adalah salah satu penjelasan ya cara pandang dari perbedaan ketiga karakteristik teori belajar tadi. Ya. Dan juga ya, kalau Anda lihat di sebelah kanan ini ya, yang di sebelah kanan ini Anda bisa lihat ya, ini berkaitan dengan konteks digital age atau situasi lingkungan belajar digital yang sekarang sedang marak-maraknya dan berkembang dengan pesat. Ya. Saya secara pribadi sebenarnya tidak begitu setuju atau tidak begitu concern ya dengan klasifikasi bahwa ini adalah teori belajar tradisional, ini adalah teori belajar modern karena dia berkaitan dengan digital age, itu tidak. Karena bagi saya, menurut hemat saya, yang paling penting itu bukan persoalan karakteristik lampau atau yang kontemporer, tetapi justru pemahaman dan adaptasi kita untuk bisa mengadopsi ya teori belajar atau cara pandang teori yang mana yang bisa kita gunakan. Ya, misalnya. Nah, yang pertama adalah teori belajar behavioristik atau behaviorism. Ya, di mana prinsipnya di sini sudah ditulis gitu ya, sudah jelas ada tertulis ya, bahwa behavioristik itu menekankan kepada aktivitas belajar di mana aktivitas belajar itu merupakan suatu proses bereaksi, proses untuk merespon adanya stimulus yang ada dari luar. Ya, ini. Learning is a process of reacting to external stimuli. Ya, gitu. Ya. Jadi behavioristik itu menekankan kepada harus adanya stimulus. Harus adanya stimulus yang memang sengaja didesain, diciptakan ya, dan diberikan ya, secara terencana. Behavioristik ini berkembang dari ahli-ahli psikologi atau cara pandang psikologi mekanistik. Mekanistik itu apa maksudnya? Bahwa yang namanya proses belajar menurut mereka, para kalangan atau ahli yang memang termasuk dalam kelompok behavioristik itu, bahwa yang namanya proses belajar itu memang perlu adanya stimulus-stimulus yang sengaja diciptakan untuk munculnya respon yang ditargetkan atau yang dikehendaki. Nah, implikasi dari teori behavioristik ini adalah munculnya instrumen-instrumen pendidikan yang kemudian diterapkan lewat adanya stimulus, kemudian penguatan lewat reward and punishment. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya orang mau belajar, ini contoh sederhananya, seorang anak itu mau berusaha belajar dengan giat, dengan kuat, kalau dia akan mendapatkan imbalan, misalnya dibelikan sepeda, kalau mungkin dulu zaman saya gitu ya, nggak tahu kalau zaman Anda. Saya dulu misalnya dibelikan sepeda gitu, wah dah seneng gitu ya. Kalau sekarang mungkin sepeda motor misalnya. Artinya apa? Ya, stimulusnya itu bukan kemauan, bukan kehendak personal si siswa atau individu yang bersangkutan, tetapi karena ada stimulus dari luar ya, bahwa ada iming-iming reward. Nah, bergeser ke teori yang kedua. Ada kalangan atau ahli yang memandang tidak semata karena adanya stimulus, tetapi karena adanya satu proses atau mekanisme yang diakibatkan oleh adanya dorongan secara internal. Ya, dorongan dari diri sendiri seorang yang melakukan proses belajar, yaitu ketika seseorang itu mau tertarik dan mencari informasi dan menyimpannya sebagai sesuatu yang memang penting. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai teori belajar kognitivism atau kognitivistik.
Menurut kognitivism, kalangan kognitivism, ya, learning is a process of acquiring and storing information. Jadi dia mencari, memperoleh, mengumpulkan dan menyimpan informasi. Di sini sudah ada faktor dorongan internal tadi. Tetapi ada yang kemudian berpendapat kognitivism itu sebenarnya juga tidak lepas dari adanya stimulus, ya, pemantik dari luar. Tetapi pemantik dari luar ini kemudian lebih menyentuh ke aspek, ya, dorongan motivasi. Ya, nah ini. Nah, ada kalangan lain yang kemudian, ya, punya pendapat sedikit berbeda lagi, bahwa yang namanya proses belajar itu tidak cukup hanya mengumpulkan informasi, ya, tetapi, ya, proses belajar itu juga berkaitan dengan bagaimana informasi itu diproses dalam rangka membangun satu pengetahuan tertentu, ya, dalam rangka menciptakan atau membentuk konstruk pengetahuan tertentu. Inilah yang kemudian disebut sebagai constructivism atau konstruktivistik. Maka di sini ada batasan atau ada penjelasan. Ya, konstruktivistik itu merupakan proses belajar di mana seseorang itu constructing subjective reality base. Artinya apa? Dia menciptakan suatu pola hubungan antar informasi yang dia peroleh lewat lingkungan, yang dari lingkungan itu untuk membentuk pengetahuan. Nah, persoalannya adalah seberapa representatif, seberapa tepat, ya, bangunan pengetahuan yang dibentuk lewat konstruktivism. Nah, inilah yang kemudian menjadi kajian penting di dalam aspek pendidikan atau pembelajaran. Nah, saudara-saudara, Mbak Fitri dan Mbak lain, ya, berkaitan dengan perbedaan ketiga teori belajar inilah saya ingin meminta Anda untuk mencoba, ya, melakukan lagi-lagi, ya, ini supaya lebih kuat saja pemahaman kita, dan karena ya jelas Anda sudah dari segi pengalaman belajar dan dari segi usia, gitu ya, Anda sudah jelas sudah sangat mampu untuk diajak berpikir reflektif. Dalam hal ini saya meminta, ya, saya mengajak Anda untuk melakukan refleksi lagi. Ya, kira-kira menurut Anda, coba Anda telusuri dan Anda kaji lebih jauh secara teoritik dan, ya, Anda analisis secara kontekstual. Kira-kira situasi-situasi belajar biologi seperti apa yang mungkin pernah Anda lihat, Anda temukan, atau bahkan mungkin Anda rasakan sendiri, ya, yang Anda rasakan sendiri, yang itu menggambarkan implementasi atau penerapan dari teori behavioristik atau kognitivistik atau konstruktivistik. Nah, sekali lagi, coba Anda telusuri lebih jauh, Anda analisis secara reflektif lagi, ya, baik berdasarkan pengalaman Anda pribadi atau mungkin yang bisa Anda lihat, ya, pernah Anda temukan gitu, teman Anda atau siapapun gitu, ya, yang kemudian Anda bisa melihatnya, oh itu pola pembelajaran yang menerapkan behavioristik. Oh, itu yang sepertinya menerapkan kognitivistik, dan yang lainnya adalah konstruktivistik. Cukupkan. Oke. Ya, sebagai kesimpulan gitu, ya. Tadi kita sudah melihat, ya, bahwa masing-masing kita punya langgam belajar. Di mana langgam belajar ini sebenarnya bertumbuh, ya, berkembang, ya, dengan adanya kecenderungan pada dominasi tertentu, pada dominasi langgam belajar tertentu. Tetapi satu hal, bahwa kita pun sebenarnya memiliki potensi pada, ya, langgam belajar yang lain. Itu yang penting. Bahwa arsiran atau luas pada ruang, ya, pada ruang ruang yang dominan itu menunjukkan kecenderungan dominasi. Sedangkan yang lain kita tetap punya, ya. Kuadran mana itu yang dominan, tetapi yang lain kita tetap punya. Itu yang penting. Kenapa demikian? Karena tadi kita sudah membahas bahwa ini berkaitan dengan modal dasar yang kita miliki sebagai manusia, yaitu otak. Ya. Otak kita sebagai secara biologis memang berfungsi sebagai
organ pemrosesan informasi utama bagi diri kita, dan segala macam aktivitas proses yang terjadi pada tubuh kita memang dikendalikan oleh otak. Tadi kita sudah mencoba melihat, mengkaji bagaimana mekanisme ya, hal yang prinsip atau mendasar tentang cara kerja otak kaitannya dengan proses pengolahan informasi ya, yang memungkinkan kita melakukan proses belajar. Nah, dalam konteks atau dalam konteks pendidikan atau aplikasi dalam pendidikan, maka ya, adanya langgam belajar, kemudian pemahaman tentang mekanisme kerja otak inilah kemudian memunculkan adanya teori-teori belajar. Ya, tadi sudah kita bahas, kita sudah singgung, kita sudah coba lihat bagaimana perbedaan dari apa itu teori belajar behavioristik, teori belajar kognitivistik, dan konstruktivistik. Ya, untuk selanjutnya, tolong ya tadi sudah saya minta, saya ajak Anda untuk apa? Tadi melakukan analisis lebih lanjut. Kemudian apapun nanti hasilnya, ya saya harap Anda sudah membawa hasil untuk kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang.